Namaku Surip. Aku adalah laki-laki yang tidak pernah peduli dengan apa yang dikatakan orang tentang selera. Di saat laki-laki lain sibuk mengejar yang muda, mataku justru selalu tertuju pada sosok yang lebih dewasa. Bagiku, kecantikan wanita itu seperti pohon jati. Semakin tua, semakin kuat dan berharga seratnya. Itulah yang kurasakan setiap kali aku melihat Bulula. Dia adalah seorang janda yang tetap anggun meski usianya sudah tidak muda lagi. Ada ketenangan dalam setiap langkahnya dan ada wibawa yang sangat memikat dalam setiap ucapannya. Entah kenapa, aku selalu merasa lebih tertarik pada wanita yang lebih tua dariku. Mungkin karena mereka memiliki siraman kedewasaan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Setiap pagi, aku sengaja lewat di depan rumahnya, hanya untuk sekedar melihatnya menyiram tanaman di teras. Bulula selalu terlihat rapi, dengan kain jarik yang melilit anggun dan rambut yang disanggul sederhana namun mematikan nyali laki-laki yang menatapnya. Sore itu, takdir membawaku lebih dekat. Aku melihatnya sedang kesulitan memperbaiki keran air di halaman sampingnya yang sedikit gelap. Sebagai laki-laki yang menaruh perhatian lebih padanya, aku tidak tinggal diam. Aku melangkah masuk, menawarkan bantuan yang disambut dengan senyum tipis yang membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. "Sini Bulula, biar saya yang kerjakan." Laki-laki tidak akan membiarkan tangan sehalus ini berurusan dengan pipa besi. Kataku dengan suara yang rendah dan bergetar tepat di sampingnya. Dia menoleh, dan untuk pertama kalinya aku bisa melihat dengan jelas kerutan halus di sudut matanya, yang justru menambah keanggunannya. Jarak kami begitu dekat dan aroma melati yang lembut terpancar dari tubuhnya, memenuhi indera penciumanku. Di detik itu, aku menyadari bahwa ketertarikanku padanya bukan sekadar rasa suka biasa. Ini adalah tarikan jiwa yang ekstrim, sebuah hak manusia untuk mencintai siapapun yang membuatnya merasa utuh. Mari, biarkan suara rendahku membawa Anda ke dalam rahasia antara Surip dan Bulula. Sudah menjadi kebiasaanku, setiap sore saat matahari mulai condong ke barat, aku selalu mencari celah di balik pagar belakang rumah Bulula. Aku tahu, di jam-jam seperti ini, dia sering duduk sendirian di kursi kayu tua di bawah pohon mangga, menikmati semilir angin sambil sesekali membaca buku atau sekadar melamun. Sebagai laki-laki yang sudah terpikat oleh keanggunan wanita matang, aku tidak pernah membiarkan kesempatan itu hilang begitu saja. Bagiku, mendekati janda seanggun Bulula butuh trik yang halus. Bukan rayuan murahan anak muda, melainkan modus yang tenang namun menghujam langsung ke jantung batinnya. Sore itu, aku sengaja membawa satu kantong kecil bibit bunga melati, pura-pura lewat dan berhenti tepat di depan pintu pagar belakangnya yang sedikit terbuka. Aku melihatnya di sana, duduk dengan kain batik yang tersingkap sedikit, menampakkan kakinya yang masih terlihat bersih dan kuat. "Bulula, sepertinya taman ini butuh sentuhan baru agar tidak sesunyi pemiliknya," kataku dengan suara yang rendah, menggelegar namun lembut, tepat saat aku melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Dia tersentak, sedikit merapikan duduknya, namun senyum tipis di bibirnya tak bisa berbohong kalau dia senang aku hadir. Aku tidak langsung duduk, aku justru berdiri di belakang kursinya, memperhatikan lehernya yang jenjang dan harum bedak dingin yang sangat khas. "Tangan saya sudah kotor dengan tanah bibit ini, Bu. Apa boleh saya minta segelas air?" Itulah modus pertamaku, memancingnya untuk bangkit dan memperpendek jarak di antara kami. Tapi Bulula hanya menoleh, menatapku dengan mata yang penuh pengalaman. "Mas Surip, bisa saja. Air ada di dalam. Ambillah sendiri kalau berani," tantangnya dengan nada yang sangat romantis dan penuh teka-teki. Aku justru tertawa kecil, suara tawaku berat dan maskulin. Aku tidak masuk ke dalam, aku justru membungkuk, menumpukan kedua tanganku di sandaran kursi kayu tempatnya duduk, mengurungnya dalam jangkauan aromaku. "Aku lebih berani dari yang kamu duga, Lula," bisikku tepat di telinganya. Aku sengaja menghilangkan sebutan Bu untuk memberikan efek kejutan sebagai laki-laki yang ingin dianggap sejajar. Aku bisa merasakan nafasnya tertahan sejenak.
Inilah trikku, membuat wanita seanggun dia merasa tertantang sekaligus dilindungi oleh keberanian seorang laki-laki. Tanganku perlahan merosot dari sandaran kursi, menyentuh pundaknya yang terbalut kain halus. Bulula tidak menghindar, dia justru memejamkan mata seolah meresapi setiap getaran suaraku yang merayap di kulitnya. "Jangan, Mas Surit, nanti ada tetangga yang lihat." Lirihnya, sebuah penolakan yang justru terdengar seperti pasrah yang luar biasa. Aku tahu dia sudah mulai masuk ke dalam jebakan lembutku. Biarkan mereka melihat Lula. Mereka hanya akan melihat seorang laki-laki yang sedang menghargai keindahan yang selama ini disia-siakan. Jawabku dengan penuh otoritas. Malam mulai turun menyelimuti taman belakang itu, dan modusku berhasil membuahnya masuk ke dalam suasana yang sangat intim. Di kursi kayu itu, kami tidak lagi bicara soal bibit bunga atau air minum. Kami bicara tentang dua jiwa yang haus akan kehadiran. Bulula yang matang dan anggun kini benar-benar pasrah di bawah tatapan saku yang tajam. Aku menyadari bahwa ketertarikanku pada yang lebih tua bukan tanpa alasan, karena hanya wanita sepertinya yang bisa menangkap frekuensi laki-laki sepertiku tanpa perlu banyak bicara. Kami menikmati keheningan itu dengan rasa yang kian ekstrim, suka sama suka di balik rimbunnya pohon mangga yang menjadi saksi bisu rayuan mautku. Udara di taman belakang mulai terasa lembab oleh embun malam. Dan entah pesona apa yang aku tebarkan, Bulula perlahan berdiri dan memberikan isyarat agar aku mengikutinya masuk ke dalam. Aku sedikit terkejut, jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Seorang janda seanggun dia, yang biasanya sangat menjaga jarak, kini membukakan pintu rumahnya untukku di jam sesunyi ini. Sebagai laki-laki, aku tahu ini bukan sekadar ajakan untuk bertamu. Ini adalah sebuah kesempatan emas yang tak boleh aku sia-siakan. Aku melangkah masuk, mengikuti aroma melati yang kian tajam saat kami memasuki ruang tamu yang hanya diterangi satu lampu sudut berwarna kuning redup. Pintu tertutup dengan suara klik yang pelan, menciptakan dunia yang terisolasi dari suara jangkrik di luar. Ruang tamu itu terasa sangat sepi, sangat intim. Bulula berdiri membelakangiku. Jemarinya sedikit gemetar saat merapikan taplak meja. Aku tidak membuang waktu. Aku melangkah mendekat, memangkas jarak hingga aku bisa merasakan kehangatan yang terpancar dari punggungnya. Sebagai laki-laki yang memang memiliki ketertarikan ekstrim pada wanita yang lebih dewasa, pemandangan punggung Bulula yang anggun dalam balutan kebaya rumahan ini adalah godaan yang paling nyata. "Kenapa diam, Lula? Bukankah kamu yang memintaku masuk?" Bisikku, suaraku rendah dan sangat dalam, bergema di ruangan yang sunyi itu. Aku tidak lagi menggunakan embel-embel bu, karena di ruang ini kami adalah dua jiwa yang setara. Dia berbalik perlahan, matanya yang sayu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara ragu namun haus akan dekapan. Aku hanya merasa udara di luar terlalu dingin untukmu, Surip," lirihnya dengan nada yang sangat romantis. Tapi aku tahu itu hanya alasan. Dia setuju dengan kehadiranku di ruang pribadinya. Aku meletakkan tanganku di pinggangnya, menariknya perlahan agar lebih merapat ke tubuhku. Kejutan yang tadi kurasakan kini berubah menjadi keyakinan penuh sebagai laki-laki. Bulula tidak menolak, dia justru menyandarkan telapak tangannya di dadaku, merasai detak jantungku yang kian bergejolak. "Aku tidak butuh udara hangat, Lula. Aku hanya butuh siraman kasih sayang dari wanita sepertimu," kataku dengan wibawa yang tak tertahankan. Di bawah cahaya temaram itu, kecantikannya yang matang terlihat sangat ekstrim. Kerutan halus di wajahnya justru menjadi peta pengalaman yang ingin kujelajahi. Kepasrahan Bulula di ruang tamu yang sepi itu menjadi puncak dari segala modus yang aku bangun sejak sore. Dia yang lebih tua, dia yang lebih berpengalaman, kini justru terlihat begitu rapuh dan butuh perlindungan di bawah tatapanku. Ini murni suka sama suka, sebuah tarikan alami antara laki-laki yang jujur pada seleranya dan wanita matang yang sudah terlalu lama menyimpan kesepian. Aku membimbingnya untuk duduk di sofa panjang, tetap dalam dekapan yang erat. Malam itu, di dalam rumah yang tenang, aku menyadari bahwa kesempatan ini adalah jawaban dari segala rasa tertarikku yang sering dianggap aneh oleh orang lain. Bagi Surip, malam ini adalah awal dari romansa yang akan terpahat abadi di dinding hatinya. Di dalam ruang tamu yang hanya diterangi cahaya remang-remang itu, segala dinding kecanggungan telah runtuh. Aku dan Bulula kini duduk bersisian, sangat rapat, hingga aku bisa merasakan irama napasnya yang menyatu dengan detak jantungku.
Sebagai laki-laki yang selalu mengagumi keanggunan wanita matang, setiap detik bersamanya malam ini terasa begitu dalam dan bermakna. Tidak ada lagi keraguan dalam gerakan kami. Kami mulai menikmati rahasia indah ini dengan cara yang lebih berani, jauh dari jangkauan mata dunia yang mungkin akan menghakimi. Tanganku perlahan merayap, membelai jemarinya yang halus, lalu perlahan naik menyentuh tengkuknya yang harum melati. Bu Lula memejamkan mata, kepalanya sedikit mendongak, menunjukkan sebuah kepasrahan yang luar biasa indah. Lula, kamu tahu, setiap lekuk kedewasaanmu adalah puisi yang selama ini ingin kubaca. Bisikku dengan suara yang sangat rendah, lembut dan penuh pemujaan. Aku tidak lagi merasa sebagai orang asing. Di sini, aku adalah laki-laki yang telah memiliki seluruh perhatiannya. Kedekatan ini sungguh luar biasa. Sebuah pertemuan jiwa yang sangat dahsyat, namun tetap terbungkus dalam kelembutan yang nyata. Bu Lula perlahan membalas pelukanku, menyandarkan kepalanya di bahuku dengan penuh rasa aman. Mas Surip, aku tidak pernah membayangkan akan merasakan getaran sehebat ini lagi di usiaku yang sekarang. Lirihnya dengan nada yang sangat romantis. Suaranya yang parau memberikan efek yang sangat menggetarkan bagi jiwaku. Di bawah temaram lampu, kecantikannya yang matang terlihat begitu mempesona. Kami menikmati kesunyian rumah ini sebagai ruang bebas, tempat di mana aku bisa memanjakan rasa tertarikku pada wanita yang lebih dewasa tanpa perlu mendengar bisikan miring dari luar. Hubungan kami kini telah mencapai titik yang sangat serius dan intens. Kami tidak lagi bicara tentang basa-basi, melainkan tentang bagaimana dua manusia saling mengisi kekosongan. Setiap belayan yang kuberikan adalah bentuk siraman bagi jiwanya yang sudah terlalu lama gersang. Aku mencium pelipisnya dengan penuh wibawa, sebuah tanda bahwa aku akan menjaga rahasia ini dengan seluruh raga yang kumiliki. Keberanian kami untuk jujur pada rasa suka sama suka ini telah melahirkan romansa yang sangat istimewa. Sebuah hubungan yang sangat kuat dan tak terbantahkan keindahannya. Malam semakin larut, namun kami seolah tak ingin waktu berakhir. Di ruang tamu yang sunyi itu, kami berdua terhanyut dalam kasih sayang yang sangat tulus. Inilah puncak dari seleraku sebagai laki-laki, menemukan pelabuhan yang tenang dan penuh pengalaman pada sosok Bu Lula. Rahasia ini menjadi pengikat yang sangat kokoh di antara kami. Sebuah rahasia yang kami nikmati dengan penuh keberanian di balik pintu yang terkunci rapat. Malam itu, di tengah sunyinya lingkungan, aku membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batasan usia, hanya mengenal seberapa dalam dua hati bisa saling menyatu. Malam sudah sangat larut, dan suara jangkrik di luar rumah Bu Lula terdengar semakin nyaring, seolah mengingatkanku bahwa waktu kunjunganku harus segera berakhir. Aku mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku, merapikan kemeja yang sudah berantakan, dan bersiap untuk berpamitan. Sebagai laki-laki yang sudah memberikan seluruh siraman kasih sayangnya malam ini, aku merasa tubuhku butuh sedikit jeda. Aku berdiri perlahan, menatap Bu Lula yang masih duduk bersandar di sofa dengan rambut yang sedikit terurai, tampak jauh lebih muda dan bercahaya setelah melewati momen yang sangat intens tadi. Lula, aku pamit dulu ya. Sudah hampir subuh, bisikku dengan suara yang serak dan sangat rendah. Namun saat aku baru saja melangkah satu langkah menuju pintu, sebuah tarikan lembut namun kuat di pergelangan tanganku menghentikanku. Aku berbalik dan melihat Bu Lula menatapku dengan mata yang penuh permohonan, seolah dia tidak ingin kehangatan ini berakhir begitu saja. Dia menarikku kembali ke arahnya, membuatku duduk lagi di sampingnya dalam jarak yang sangat rapat. Keanggunannya sebagai janda yang matang kini berubah menjadi sebuah pesona yang sangat menuntut. Mas Surip, jangan pergi dulu. Aku masih ingin bersamamu. Sekali lagi, lirihnya dengan nada yang sangat romantis dan penuh gairah yang terpendam. Aku tertegun, sedikit terkejut dengan keberaniannya yang luar biasa. Seorang wanita seanggun dia ternyata bisa memiliki keinginan yang begitu kuat setelah sekian lama hidup dalam kesendirian. Sebagai laki-laki aku merasa bangga. Namun, di sisi lain, aku harus jujur pada kondisiku sendiri. Getaran di dadaku masih belum sepenuhnya stabil karena semua momen hebat yang baru saja kami lalui. Aku meraih tangannya, mencium jemarinya dengan penuh kelembutan sebagai tanda hormatku pada perasaannya. 1 jam lagi, Lula.
Beri aku waktu sebentar saja, kataku dengan napas yang masih sedikit berat. Aku menyandarkan kepalaku di pundaknya, mencoba mengatur kembali ritme jantungku yang terasa kewalahan oleh serangan kasih sayangnya yang begitu dahsyat. Kasih aku jeda. Biarkan aku mengumpulkan sisa tenagaku sebagai laki-laki, agar aku bisa memberikan yang terbaik lagi untukmu. Bulula tersenyum, sebuah senyuman yang sangat matang dan penuh pengertian. Dia mengusap keningku yang sedikit berkeringat, membiarkan aku beristirahat di dalam dekapannya untuk sementara waktu. Kami terdiam dalam keheningan yang sangat romantis, menikmati setiap detik jeda yang ada sebelum gelombang kasih sayang itu kembali datang. Di dalam rumah yang sepi ini, aku menyadari bahwa ketertarikanku pada wanita yang menitua memang membuahkan pengalaman yang sangat luar biasa. Dia bukan hanya butuh perlindungan, tapi dia juga tahu bagaimana cara menghargai laki-laki sepertiku hingga aku merasa benar-benar utuh. 1 jam ini akan menjadi jeda paling berharga sebelum kami kembali larut dalam rahasia indah yang tak ingin kami sudahi. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membiarkan cahaya abu-abu menyelinap masuk melalui celah gorden ruang tamu Bulula. Aku berdiri di depan pintu, menghirup udara pagi yang dingin untuk menenangkan seluruh syarafku yang baru saja melewati perjalanan rasa yang luar biasa. 1 jam jeda yang kuminta tadi telah lewat dan kami telah menuntaskan janji kasih sayang itu dengan cara yang paling indah. Sebagai laki-laki yang selalu mengagumi wanita matang, malam ini adalah pembuktian bahwa pilihanku tidak pernah salah. Bulula dengan segala keanggunan dan pengalaman hidupnya telah memberikan makna baru bagi seleraku yang sering dianggap berbeda oleh orang lain. Aku menoleh ke belakang melihat Bulula berdiri di ambang pintu kamar dengan selimut yang tersampir di bahunya. Dia tampak begitu tenang, begitu puas, dan aura kebahagiaan terpancar nyata dari wajahnya yang tetap anggun. Meski tanpa riasan, tidak ada kata-kata penyesalan di antara kami. Yang ada hanyalah sebuah kesepakatan bisu bahwa mulai malam ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami telah menjadi rahasia yang paling manis di lingkungan ini. Sebuah hubungan suka sama suka yang terjalin karena kejujuran rasa. Aku mendekatinya untuk terakhir kali sebelum benar-benar pulang, memberikan kecupan hangat di keningnya sebagai tanda bahwa aku akan selalu kembali. Terima kasih, Mas Surip. Terima kasih karena telah melihatku kembali sebagai seorang wanita. Bisiknya dengan suara yang sangat lembut. Sebuah pengakuan yang membuat wibawaku sebagai laki-laki semakin kokoh. Aku hanya tersenyum, mengusap pipinya yang masih hangat. Aku tahu setelah ini aku akan menjadi laki-laki yang paling sering merindukan sore hari. Menanti saat-saat Bulula duduk di kursi kayu belakang rumahnya. Menanti modus-modus baru yang akan kubangun untuk mendapatkan siraman cintanya kembali. Aku melangkah keluar dari rumah itu, berjalan pelan di gang yang masih sepi. Aroma melati yang melekat di kemejaku menjadi pengingat yang sangat kuat akan setiap detik yang kami lalui. Aku tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan dunia jika rahasia ini tercium. Karena bagiku, kebahagiaan sejati tidak mengenal angka usia. Aku telah menemukan pelabuhanku pada sosok yang lebih tua. Pada sosok yang tahu bagaimana cara menghargai laki-laki sepertiku dengan seluruh jiwa dan raganya. Malam yang luar biasa itu telah berakhir. Namun api di dalam hatiku baru saja mulai menyala dengan sangat terang. Segala kisah dan kerinduan ini saya sampaikan hanya di zona romantis. Tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis disampaikan dengan suara yang pas untuk menyentuh relung jiwa Anda. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan rasa antara Surip dan Bulula. Sebuah bukti bahwa pesona wanita matang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati laki-laki yang tahu cara menghargainya. Sampai jumpa di kisah romantis lainnya yang tak kalah menggetarkan.